Kasus kali ini cukup sensitif untuk kalian karena mengandung kata-kata yang dapat men-trigger kalian-kalian yang mempunyai masalah dengan kata bunuh diri. Jadi, diharapkan bijak dalam menonton. Jika memiliki kondisi yang kurang baik, boleh di-skip agar tidak menimbulkan bahaya. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Kak, Takahiro Shiraishi merupakan seorang pemuda yang lahir pada 9 Oktober 1990 di Zama, Jepang. Orang tuanya sudah bercerai, di mana hak asuhnya berada di tangan sang ayah, dan hak asuh kakak perempuannya di tangan sang ibu. Kehidupannya dengan sang ayah dapat dikatakan kurang baik, karena sang ayah terkesan cuek atas keberadaan Shiraishi, bahkan seringkali keberadaannya tidak dianggap. Masa pendidikannya dilewati dengan cukup normal. Shiraishi dikenal sebagai murid yang biasa saja dan memiliki rekod akademis yang normal di kalangan pelajar. Setelah lulus SMA, diketahui Shiraishi memutuskan untuk hidup mandiri dengan bekerja sebagai pegawai supermarket dengan gaji yang dapat dibilang pas-pasan, hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang-orang sekitar dan tetangganya mengenal Shiraishi sebagai pribadi yang sangat introvert, namun tidak pernah membuat masalah di lingkungan mereka. Lama setelah ia menjadi pegawai supermarket, ia mulai kecanduan dengan namanya judi slot. Kecanduan judi sudah pasti memerlukan biaya yang cukup banyak, sehingga gaji di supermarket yang pas-pasan membuat Shiraishi mencari pekerjaan lain. Pekerjaan yang dicari pasti maunya yang mudah tapi penghasilannya banyak, dan berakhir pada keputusan Shiraishi yang menjadi germo sebagai kerja sampingan. Untuk yang tidak tahu, germo disebut juga mucikari, yang mana merupakan orang dengan peran sebagai kepala atau perantara atau orang yang mempekerjakan PSK. Beberapa waktu setelah melakukan pekerjaan sampingan ini, Shiraishi melakukan pelanggaran keamanan kerja, yaitu pada Februari 2017. Beberapa bulan kemudian, Shiraishi menyelesaikan masa hukumannya dan bebas. Sejak saat inilah, Shiraishi mulai melakukan riset mengenai bunuh diri dan depresi. Di era sekarang, pasti pengetahuan mengenai dua hal ini sangat mudah untuk dicari, sehingga Shiraishi dapat dengan cepat menemukan hal-hal yang ternyata akan digunakan untuk memulai aksi sebagai pembunuh berantai. Media yang digunakan sebagai modus untuk menjerat korbannya berbeda dengan pembunuhan berantai yang sebelumnya pernah kita bahas. Shiraishi menggunakan platform yakni Twitter sebagai tempat menyebarkan modusnya. Diketahui bahwa ia membuat dua akun Twitter dengan nama Hanging Crow dan Watashi wa Shinitai, yang mana berisi ungkapan-ungkapan sedih, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Setelah itu, akun-akun ini memiliki isi mengenai tutorial melakukan bunuh diri. Kedua akun ini digunakan untuk menarik dan mencari orang-orang yang ingin mengakhiri hidupnya, serta menjebak mereka. Modus dimulai dengan Shiraishi yang mencari ungkapan-ungkapan ingin bunuh diri dari akun-akun di Twitter. Korban pertama adalah seorang wanita berumur 21 tahun bernama Miura Mizuki. Diketahui, Mizuki mengunggah ungkapannya untuk bunuh diri dan di DM oleh Shiraishi untuk diajak ngobrol. Obrolannya berisi tentang curhatan dari Mizuki yang menjadikan Shiraishi ini sebagai teman curhat. Shiraishi juga mencurahkan perasaan depresinya dan keinginan untuk bunuh diri, yang mana merupakan sebuah kepura-puraan. Sedikit info, Jepang sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki angka bunuh diri yang cukup tinggi, sehingga modus seperti ini akan sangat mudah memakan korban karena kondisi yang cukup mendukung. Setelah lama mengobrol melalui Twitter, Shiraishi kemudian menawarkan sebuah bantuan, yaitu untuk mengakhiri hidup bersama dan memberitahu bahwa ia dapat membantu mempermudah cara untuk mengakhiri hidup. Ia kemudian menawarkan untuk bertemu di apartemen Shiraishi yang berada di Zama, kota kecil yang berada di pinggiran Tokyo. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa mudah sekali percaya pada orang asing untuk bertemu? Itu karena orang yang depresi dan orang yang ingin mengakhiri hidupnya sebenarnya membutuhkan seorang teman. Mereka mencari orang-orang yang dapat mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Awal-awal,
Shiraishi menyediakan cemilan dan alkohol untuk mengobrol ringan. Mereka saling curhat dan mengeluarkan unek-unek pribadi. Shiraishi kemudian mengatakan bahwa ia memerlukan uang untuk membayar sewa apartemen yang ditinggalinya dan berniat meminjam kepada Mizuki. Mizuki yang percaya terhadap Shiraishi langsung meminjamkan uang dan mereka pun langsung lanjut mengobrol. Sayang, tak lama setelah itu, Shiraishi langsung mencekik Mizuki sampai wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya. Aksinya berlanjut dengan melecehkan jenazah Mizuki yang telah ia. Tak berhenti sampai di situ. Aksi keji selanjutnya adalah Shiraishi memutilasi jenazah dengan pisau daging atau gergaji dan menyimpannya menjadi beberapa bagian. Pembagian dilakukan berdasarkan hal-hal apa saja yang dapat membuat curiga dan apa yang tidak. Seluruh korban dimutilasi di kamar mandi di hari yang sama saat ia membunuh mereka. Shiraishi mengaku bahwa proses mutilasi dari korban pertama memerlukan waktu sekitar 3 hari. Namun, dari korban kedua hingga seterusnya hanya membutuhkan waktu 1 hari. Untuk tulang belulang, selain bagian lengan dan kaki, dimasukkan ke dalam plastik sampah hitam besar yang dibuang ke tempat sampah. Sedangkan bagian kepala dimasukkan ke dalam kotak pendingin dan dipenuhi dengan pasir kucing. Pasir kucing ini memang pada dasarnya digunakan untuk meminimalisir bau akibat kotoran kucing, yang mana digunakan Shiraishi untuk meminimalisir bau dari jenazah yang ia simpan, agar tidak tercium oleh tetangga-tetangganya. Aksi pertama ini dilakukan pada Agustus 2017. Pembunuhan kemudian dilanjutkan dengan modus yang sama, hingga total terdapat 8 aksi pembunuhan dari rentang waktu Agustus hingga Oktober 2017. Proses identifikasi dari tim forensik sendiri menyimpulkan bahwa korban-korban dari Shiraishi ini memiliki rentang usia 15-26 tahun, di mana terdiri dari 7 wanita dan 1 pria. Seluruh korban sendiri merupakan pelajar atau mahasiswa di sekitar kota Tokyo. Kalian mungkin bingung, kenapa ada 1 orang korban pria, padahal semua korban adalah wanita dan akan dilecehkan setelah terbunuh. Korban pria ini ternyata merupakan kekasih dari salah satu korban Shiraishi. Pria ini ternyata mencurigai kasus hilangnya sang kekasih dan mengetahui bahwa Shiraishi lah yang terakhir kali berkomunikasi dengan kekasihnya. Ia terus menanyakan keberadaan kekasihnya yang tak kunjung ditemukan sehingga kecurigaan pria itu pun membuat Shiraishi ketakutan akan dilaporkan pada polisi. Ketakutan yang kian menjadi-jadi menyebabkan pria ini menjadi salah satu korban yang dibunuh tanpa adanya keinginan untuk bunuh diri. Aksinya berlanjut hingga ke korban terakhir bernama Aiko Tamura yang berusia 23 tahun pada 23 Oktober 2017. Kasus bermula saat Tamura mengunggah sebuah cuitan berisi, "Saya mencari seseorang untuk mati bersama saya." Setelah itu, Tamura dinyatakan hilang, tepatnya pada Oktober 2017. Sang kakak akhirnya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun sayang, tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Kemudian, kakak dari Tamura ingat bahwa adiknya termasuk orang yang aktif di sosial media, terutama di Twitter. Ia pun mencari clue dengan menyelidiki akun adiknya. Ternyata, akun Twitter Tamura berisi hal-hal yang normal, sesuai dengan anak muda pada umumnya. Namun ternyata, kakak menemukan second account yang terkunci milik Tamura. Ia pun berusaha untuk membobol akun tersebut. Tak lama, ia berhasil membuka akun milik adiknya itu dan menemukan cuitan mengenai bunuh diri. Dari sini, kecurigaan sang kakak meningkat. Ditambah lagi, saat membuka DM, ia menemukan bahwa Tamura beberapa hari terakhir bertukar chat dengan intensitas yang cukup sering dengan akun Hanging Pro, di mana DM bermula dari tanggapan Shiraishi terhadap cuitan adiknya yang mengajak untuk bunuh diri, yaitu, "Ayo mati bersama." Waktu dibuka, profilnya sendiri berisi, "Saya akan membantu Anda lari dari dunia ini." Kecurigaan semakin membesar, di mana ia menemukan ajakan untuk bertemu. Dari sinilah, ia melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri tidak memiliki akses untuk meminta data-data pribadi dari pengguna akun tersebut,
karena Twitter merupakan salah satu media sosial yang menjaga privasi penggunanya. Polisi kemudian mencari cara bagaimana untuk menjebak orang yang diduga sebagai pelaku di balik hilangnya Tamura, hingga mereka memutuskan untuk membuat akun Twitter yang berisi keinginan untuk bunuh diri sama seperti milik Tamura. Jadi, modus yang digunakan Shiraishi ternyata berbalik menyerang dirinya. Selama beberapa hari, akun palsu itu berisi ungkapan kesedihan hingga keinginan untuk pergi dari dunia ini. Ternyata, Bak Gayung bersambut. Akun bernama Hanging Pro pun mend-DM akun palsu tersebut. Lama mereka saling bertukar pesan. Shiraishi mengajak untuk ketemuan. Dari sini, diutuslah seorang intel wanita yang akan menjadi umpan. Intel wanita tersebut diantar ke stasiun yang menjadi titik pertemuan hari itu. Kepolisian berniat untuk mengetahui modus dan cara Shiraishi dalam menarik korban. Setelah beberapa waktu menunggu, Shiraishi datang dan mengajak intel wanita tersebut untuk ke apartemen yang berada di pinggiran kota Tokyo tersebut. Mereka pun pergi menggunakan kereta api dengan waktu sekitar 1 jam. Mereka jalan keluar dari stasiun sambil mengobrol ringan, hingga akhirnya tiba di tempat tinggal Shiraishi. Sebenarnya apartemen yang ditinggali Shiraishi bisa dibilang cukup kecil, yaitu memiliki 3 tingkat. Dari pihak kepolisian yang telah mengawasi sejak awal, menunggu beberapa menit hingga akhirnya menyergap kediaman Shiraishi. Setelah berhasil disergap, sang intel bertanya mengenai keberadaan Tamura. Namun, alih-alih mengatakan di mana keberadaan Tamura, Shiraishi menunjuk sebuah kotak kecil yang ada di pojok kamarnya. Kepolisian awalnya kebingungan, namun saat dibuka, ternyata kotak itu berisi kepala dari Tamura. Tak hanya sampai di situ, penggeledahan kemudian dilakukan untuk mengumpulkan seluruh bukti dari kejahatan yang dilakukan oleh Shiraishi. Ternyata, mereka juga menemukan 9 kotak lainnya, yang mana 8 diantaranya berisi kepala seluruh korban, dan 1 kotak lagi ditemukan dalam keadaan kosong. Saat ditanya, kotak apa itu? Shiraishi mengatakan bahwa kotak tersebut ia persiapkan untuk korban ke-10. Jadi, jika saja saat itu ia tidak tertangkap, maka akan jatuh korban lain yang kepalanya akan dimasukkan ke dalam kotak pendingin tersebut. Selain ke-10 kotak tersebut, ditemukan pula plastik sampah besar yang berisi tulang dari lengan dan kaki, serta gergaji, tali, palu, dan pisau daging yang bahkan masih memiliki noda darah. Total, terdapat 240 potongan tulang manusia yang ditemukan. Beberapa bagian tubuh yang tidak dibuang ini dikarenakan Shiraishi yang takut ketahuan karena bagian lengan dan kaki dapat menimbulkan kecurigaan yang besar. Saat para tetangga Shiraishi diinterview, mereka mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan yang mereka temukan pada diri Shiraishi. Mereka hanya menganggap bahwa Shiraishi merupakan orang yang sangat introvert. Namun, para tetangga mengatakan bahwa mereka sering menemukan Shiraishi keluar saat malam hari dengan membawa plastik sampah hitam besar. Tak jarang, mereka juga mencium bau yang kurang nyaman dari kediaman Shiraishi. Nah, negara Jepang sendiri memiliki budaya yang cukup individualis serta sangat menjaga privasi, sehingga para tetangga tidak berniat untuk mencari tahu serta tidak juga menaruh kecurigaan terhadap Shiraishi. Setelah semua bukti terkumpul, Shiraishi ditangkap dan didakwa atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Pengacara Shiraishi sendiri melakukan pembelaan bahwa Shiraishi tidak bersalah karena para korban memang berniat untuk bunuh diri dan mati sehingga Shiraishi hanya membantu memenuhi keinginan mereka. Argumen ini juga berisi bahwa para korban setuju untuk dibunuh. Namun, tim forensik menemukan adanya luka di beberapa bagian seperti kepala dan anggota tubuh lainnya, yang menjadi bentuk perlawanan dari korban. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa para korban masih memiliki keinginan untuk hidup dan tidak ingin hidup mereka berakhir dibunuh oleh Shiraishi. Mereka mungkin memiliki keinginan untuk bunuh diri, tetapi bukan berarti mereka ingin dibunuh. Hakim menyatakan bahwa korban tidak bersedia untuk dibunuh. Selain itu, martabat korban juga diinjak-injak dengan perilaku melecehkan terhadap jenazah korban. Pada 15 Desember 2020, proses sidang selesai. Shiraishi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.
Persidangan dilakukan di Pengadilan Distrik Tokyo, cabang Tachikawa, di Tachikawa, Tokyo. Vonis hukuman mati diberikan, namun di Jepang sendiri memberikan hukuman mati tanpa memberitahu tanggal kapan eksekusi dilakukan. Mereka membiarkan para pelaku merasakan perasaan was-was kapan mereka akan dieksekusi, entah besok, lusa, minggu depan, tahun depan, atau mungkin saja selang beberapa menit setelah mereka masuk ke lapas. Sehingga mereka akan dipenuhi rasa cemas hingga pada Januari tahun 2021, Shiraishi dieksekusi dengan hukuman gantung. Mungkin dari cerita ini, gue berharap bahwa kita akan lebih was-was terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena sebenarnya orang-orang yang ingin mengakhiri hidup mereka hanya berharap untuk mengakhiri rasa sakit dan beban yang mereka rasakan. Selain itu, mereka ingin ada yang mendengarkan tanpa menghakimi atau menyalahkan apa yang mereka rasakan. Segitu aja bahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan. Adios.